Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah nafis al-kulli subhanahu wa ta'ala subhanahu man ja'ala khaza'ina wa ghayra al-kafirin subhanahu wa ta'ala syai'an ayyakun lahu ya mufarij farij ya mufarij farij ya mufarij farij farij anna hammana wa ghammana hasana farij فاجعلنا همنا وغمنا وحزنا فرجا عاجلا فاجعلنا همنا وغمنا وحزنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك جعلت سوره ياسين لمن قراها ولمن قرأت علمها فشفاء وعنف قوة وعنف دواء وعنف علم وعنف بركة وعنف سلامة وعنف حاجة سميتها بسنك صلى الله عليه وسلم المؤمن تعاون بسبب وخير الدار والدافع المدعون إلا كل بدر يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات اقض حاجتنا اقض حاجتنا اقض حاجتنا ويا إله الأولين ويا إله الآخرين ويا خير ناصر يا ناصر علينا اللهم اشفنا بشفائك ودوانا بدوائك شفاء عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وبحق سنة المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما على نوره كيف أناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم الجاهلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور فهمي وأخرجني من ظلمات الوهم واختارني يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtasara arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hiya asraruhum bi hamdi a'dali ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimun bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah para hadirin wa jamaah, kalau panjenengan kasih ditakdirkan Gusti Allah, kasih diparingi hidayah, kasih diparingi taufik dan kepala dan bertiga sampai malam Selasa. Semoga kita Ihya Ulumuddin, semoga Allah paling kita Allah paling kita dan amin.
Sakjane pun dimulai badhe nyuwun bantuan Fatihah. Akhirnya kesembuhan Bapak Muhammad Irfan itu lagi dirawat inap datang beliau sakit. Ayah ini pun apa yang kau sesalkan? Mungkin diparingi Allah kesembuhan, diangkat penyakitnya dan diparingi kesehatan walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah mane kangge almarhumah Ibu Samina nembe kapundhut injil Kristus dari apa yang pun diterani oleh Allah. Setelah itu saya berdiri ampun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ibu Samina Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rajakan halaman 192 paling ngandap. Ini kita terangkan kalau ini contoh ilmu yang tidak terpuji, ilmu yang tercela di dalam agama. Ilmu itu ada yang terpuji dan tercela. Ini pembagian dari Imam Al-Ghazali. Nah, di pertemuan sebelumnya sampai disampaikan yang diambil contoh ada dari Imam Ghazali adalah ilmu sihir sama ilmu nujum. Kalau ilmu sihir itu pun atasnya pun jelas mudaratnya. Sihir santet itu mudaratnya tidak hanya bagi orang itu sendiri, tapi terutama untuk orang lain. Nah, ini kemarin tentang ilmu nujum dalam arti ilmu astrologi, ilmu perbintangan yang untuk meramal biasanya, ramalan bintang. Jadi sudah disampaikan alasan pertama, ilmu ini adalah bisa mudaratnya bisa menyesatkan ini. Ini alasan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha lan utawi alasan kaping pindho saking asal-asal iku anna ahkaman nujum setuhune pira-pira hukume an-nujum pira-pira lintang iku tahminun penyono. Jadi dasar yang menjadi dasar kaidah di dalam perbintangan atau astrologi, ramalan bintang itu hanya sakwa sangka, tahminun. Jadi bukan ilmiah, hanya bedek-bedek mawon. Tahminun mahdun kang murni, artinya ya hanya pure itu hanya dugaan-dugaan,
spekulasi, tidak bisa diprediksi secara ilmiah, tidak ada dasarnya. Ilmu astrologi, ramalan bintang itu ya, apa itu zodiak itu ya, Sagittarius atau apa. Jadi nggak ada dasarnya sama sekali di dalam kaidah ilmiah, apalagi dalam agama. Kenapa kok alasan kedua dia ilmu yang tercela, dilarang? Laisa yudrok bulan ora-ora apa tahmin iku yudroku dan temu apa tamkin fi haqqi ahadil ashkhasi ing dalam haknya pira-pira ijeni-ijeni apa awak-awakan la yakinan wala zonnan, tidak pada yakin dan tidak pada dugaan zon, itu dugaan kuat. Jadi kalau yakin itu hati itu 100% itu yakin. Tapi kalau tidak sampai yakin itu namanya zon, dugaan kuat. Nah, dikatakan kuat itu kenapa? Karena ada dalil-dalilnya, karena ada logika teoritiknya, ada keilmuannya, bisa dibuktikan, bisa diverifikasi secara empiris, itu zon. Kalau yakin berarti yang sadar, bukan dugaan kuat, berarti itu sudah yang hakiki, yakin. Tapi kan seperti contohnya ilmu fikih, fikih itu kan dasarnya kan zon, dugaan kuat, bukan yakin. Imam Syafi'i berpendapat bertemunya kulit ya antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, meskipun tanpa sengaja, tanpa aling-aling, ya, tidak ada penghalang kulit sama kulit bertemu, itu batal wudhunya. Tidak sah wudhunya kalau misalnya dia diteruskan untuk sholat dan sholatnya tidak sah. Itu kan pendapatnya Imam Syafi'i di dalam madzhab Syafi'i. Jadi bertemu senggolan tidak sengaja itu batal. Apakah berarti Imam Syafi'i yakin kalau itu memang secara hukumnya memang batal atau ya enggak? Itu namanya di dalam kajian itu zon, dugaan kuat 75% namanya. Kalau yakin itu 100%, maka zon itu 75%. Makanya di dalam kajian ilmu fikih, usul fikih itu sangat dimungkinkan ada perbedaan pendapat, karena itu adalah zon, dugaan kuat. Masih ada kemungkinan salah, masih ada. Bahkan di dalam fikih justru harus ada tafsir berbeda. Wong fikih kok nggak ada tafsir berbeda. Wong itu memang sudah sifat aslinya bisa multi tafsir dalil-dalil. Ya. Nah, ilmu nujum ini, ilmu astrologi itu tidak ada baik dalam hal yang hakiki secara keyakinan 100% maupun dalam zon, dugaan kuat yang 75% seperti ilmu-ilmu empiris lainnya, misalnya seperti ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu matematika, tidak ada. Jadi ilmu astrologi itu hanya nebak-nebak, spekulasi. Falhukmu bihi mawra utawi hukume bihi kelawan ilmu nujum iku hukmun bijahlin. Itu adalah ilmu yang ya dasar-dasarnya adalah kebodohan, katanya Imam Ghazali. Ilmu nujum itu
Dasarnya itu bodoh, tidak ada dasarnya. Oh, cuma nebak-nebak, spekulasi. Saya kuno mongko ono apa? Damu ilmu nujum itu adalah tercela, kepaiduan. Apa ilmu nujum? Ala hada ilmu nujum. Ala hada iku tetep ing atase iki min khaisu saking arah dari pandangan innahu setuhune ilmu nujum iku jahlun iku bodoh. Karena memang dipandang dari sisi ini ilmu itu adalah bodoh, tidak ada dasarnya sama sekali. La min khaisu ora saking arah atau dari segi innahu ilmun setuhune hukum sebuah ilmu. Fala kana mongko yakti teman-teman karena orang dari ilmu penujum mukjizatan adalah sebuah mukjizat li Idrisa marang Nabi Idris alaihi salam. Memang dulunya ilmu perbintangan yang astrologi itu pernah dikuasai oleh Nabi Idris, tapi sudah nggak ada. Seiring dengan sedonya Nabi Idris itu tidak ada orang yang bisa mewarisi ilmu perbintangan seperti astrologi. Karena kalau Nabi Idris itu mukjizat. Mukjizat itu kan sesuatu yang tidak bisa dinalar, tidak bisa dilogika. Kalau orang ngaku-ngaku bisa mendatangkan mukjizat itu kan alamat, ini pasti ngarang ini. Ya. Nah, kalau Nabi Idris menguasai ilmu nujum atau astrologi itu karena beliau diberikan mukjizat oleh Allah, bisa membaca, bisa mengetahui hakikat dari pergerakan bintang-bintang, bulan dan matahari. Fiha yuka seperti yang diriwayatkan di dalam barang kamu diceritakan. Jadi memang Nabi Idris ini salah satu nabi yang peletak fondasi kehidupan manusia. Karena pada masa Nabi Adam itu masih, ya dalam tanda kutip, masih meraba-raba ya, bagaimana manusia itu harus membangun peradaban. Ya. Peradaban manusia itu dimulai ya dari Nabi Idris, tentang keilmuan, tentang apa ini. Beliau orang pertama yang menuliskan sesuatu di dalam suhuf atau lembaran-lembaran kertas, Nabi Idris menggunakan tulisan pen, al-kolam pena dari dulu atau apa itu Nabi Idris pernah. Jadi pertama kali ada suhuf, lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu ilahi, itu yang pertama Nabi Idris. Suhufnya Nabi Adam, ajaran wahyu-wahyu dari kebaikan sampai Nabi Idris, itu Nabi Idris yang pertama istilahnya membukukan, ingin membukukan, tapi nggak sampai jadi buku, ya hanya lembaran-lembaran gitu. Lalu Nabi Idris juga yang pertama kali menjahit baju. Jadi tidak ada baju yang jahitan dulu, hanya di kain itu di upet-upet. Itu kalau zamannya Nabi Adam dan Habil dan Qabil masih belum ada jahitan. Baru pertama kali menjahit itu ya Nabi Idris. Sampai akhirnya Nabi Idris ini dapat pesanan, ya, karena satu-satunya tailor yang hidup, jadi ya banyak yang meminta jasa beliau untuk jahit. Bahkan di dalam riwayat itu beliau kalau selama jahit itu beliau sambil berzikir, ya, akan baca tasbih atau apa. Kalau beliau itu lupa, misalnya dan gondomi lengan misalnya, kalau lupa ini tadi saya enggak bismillah, atau misalnya enggak
baca tasbih tidak memiliki di dedel oleh dibaleni, jahitnya harus dengan dzikir, baca tasbih. Itulah kemudian para sufi ya itu di dalam kajian-kajian tasawuf itu setiap melakukan apapun jangan lupa baca bismillah. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa bismillah, misalnya minum air putih. Misalnya kita minum air putih, kita lupa bismillah. Pada saat kita minum air putih, kita sedang lepas dari Allah. Kita minum air putih ini berarti tidak bersama Allah. Kita itu lepas. Dalam tanda kutip ya, maksudnya maknanya. Makanya dalam melakukan apapun sesuatu jangan lupa minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa setiap yang itu tadi seperti Nabi Idris melakukan apapun dengan dzikir, dengan tasbih, subhanallah atau sholawat kalau ini sekarang ya, sama sholawat sama di dalam hatinya Allah seperti itu terus dibarengi oleh Allah, barokah. Bahkan di dalam makan itu kalau kita memang standarnya kan yang diajarkan kanjeng Nabi, kita baca bismillah lalu baca doa makan ya. Setelah itu ya sudah makan. Tapi kalau yang mungkin Nabi tidak mengajarkannya pada semua orang karena nanti kan dikhawatirkan memberatkan. Tapi kalau yang khusus, sahabat-sahabat khusus sama para wali, para sufi itu tidak hanya awal makan baca bismillah sama doa makan. Setiap mau satu suapan itu bismillahirrahmanirrahim, satu suapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ini satu suapan lagi bismillahirrahmanirrahim, makan. Kenapa? Kan sudah ya. Baca bismillah kan sudah. Kenapa kok setiap satu suapan harus bismillah? Kata para wali, para sufi itu sesuatu yang berbeda itu tidak berulang. Makanya dia butuh diberikan bismillahirrahmanirrahim. Antara suapan yang pertama dengan suapan yang selanjutnya itu kira-kira sama diulangnya kan tidak. Nasinya kan beda, lauknya juga pasti bagian yang berbeda. Nah itu sesuatu yang berbeda itu tidak berulang. Jadi makanya para wali itu juga setiap satu suapan baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jangan mau praktekkan, mau dicoba, nantilah beda. Seminggu 40 hari apa yang kita makan, manfaatnya bagi tubuh itu beda. Dalam arti buat afiat, buat kita ibadah itu, buat kita munajat pada Allah itu beda efeknya. Nah yang menarik dulu istri saya itu cerita neneknya yang di Kebon Dalam itu istrinya Kiai Mukhtar Fakih Kebon Dalam. Kalau manggil itu Mbah Kha. Mbah Kha itu waktu istri saya masih kecil itu masih menangis, beliau sudah sepuh. Tahu-tahu waktu itu kan sudah agak pikun. Kalau makan itu begitu kan. Mbah Kha itu kalau makan sak suapan bismillahirrahmanirrahim. Pokok sak suapan mana bismillahirrahmanirrahim. Terus jarene putu-putu nek sing mboten sembarang. Mbah Kha itu pikun terus bismillah mana. Gak pikun itu. Kalau jelaskan bahwa justru itu ajaran tasawuf yang tinggi. Karena beliau itu istrinya Kiai Mukhtar Fakih dulu Rois Suriah, NU Surabaya. Kali putranya Kiai Muhammad Fakih Mas Umar, salah satu pendiri NU. Nah itu jadi kok jadi agak lebar ya. Jadi cerita tentang Nabi Idris bahwa beliau
yang mengawali semua hampir peradaban manusia yang baik-baik itu dari beliau. Nah, ilmu nujum dari Nabi itu sudah tidak ada, sudah punah. Maka kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa ilmu nujum, bisa memprediksi bintang itu, ngarang, ya, itu tidak ada dasarnya. Waqadin darasalan teman-teman jadi hilang apa ilmu nujum wa munahailan lebur dari kan ilmu apa mengkono-kono ilmu nujum sudah tidak ada, sudah lebur. Wa munahaqalan hilang terhapus binasa, sudah sirna apa ilmu nujum bersamaan dengan tidak adanya Nabi Idris. Wa ma yattafiqu lan utawi barang kang kebenaran, kebetulan tema min isobatil munjimi bayane benerake wong kang al munjimi ahli perbintangan ala nudurin ing atase langka sudah jarang, sudah enggak ada. Fahuwa ittifaqun, kalaupun dia bisa menjelaskan itu hanya kebetulan dan itu pun jarang. Fahuwa ittifaqun, dan itu kebenaran hanya sebuah kebetulan belaka. Misalnya orang memprediksi, oh apa itu ramalan bintang nanti, yang bintang ini nanti bakal dapat musibah, itu nanti dapat celaka. Oh kebetulan itu terjadi di minggu depan celaka, ya itu karena kebetulan aja. Disuruh memprediksi lagi pasti nggak bisa, karena memang itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa diverifikasi. Itu mukjizat, nggak bisa orang awam mempelajari itu. Dan sudah hilang dibawa oleh Nabi Idris, sudah nggak ada. Li'annahu qad yaqtali'u setuhune menunjuk iku yaqtali'u terkadang ningali ala ba'dil asbabi ing atase sebagian atau setengah dari pira-pira sebab wala yahsul musabbab dan ora hasil apa pira-pira kang disebabi akibaha ing dalam ngiring-ngiringe asbab illa ba'da surutin kasiratin kejaba angin ing dalam surutin sakwise pira-pira syarat kasiratin kang akeh yang ada syarat dan itu banyak faktor. Kalau bisa ketepaan itu ya, tapi itu tidak hanya kebetulan saja. Laisa fi qudrati lan kang ora ono fi qudrati iku tetep ing dalam kekuasaan al-basyari manusia tidak sanggup sebetulnya untuk membaca perbintang, tidak ada yang bisa. Al-ittila'u wa ningali ala haqaiqiha ing atase pira-pira hakikate asbab sing dikuwat. Banyak sebab-sebabnya pergerakan bintang-bintang itu, ada rahasia-rahasia yang sifat basyariah kemanusiaan itu tidak bisa menganggap itu, sifatnya hakikat. Fa in tafaqqa lamun kebetulan nama satu itu lakukan dibuat dari Allah Taala, maka mesti sama Allah Taala al-asbab baik biar sebab. Waqatil asobat maka tumipo apa kebenaran. Wa lam tuqaddir lan lamun ora mesti sapa Allah. Apa kepastian itu? Ya itu hanya kebetulan Allah. Ittifaqu al-qadar Allah. Jadi kebetulan Allah mentakdirkan seperti itu sesuai asbab yang dianggap sebagai sebab. Ittifaqu al-qadar Allah. Waqa'atil asbabat, kalau memang wa illam yuqaddir, kalau memang Allah tidak mentakdirkan ya nggak bisa. Kebetulan yang diprediksi tadi si A itu minggu depan dapat musibah. Nanti minggu depan kejadian beneran, yaitu bukan karena orang itu benar-benar bisa memprediksi, tapi karena memang kebetulan Allah mentakdirkan si A itu tadi dapat musibah.
musibah. Makanya kebanyakan orang-orang seperti ini tuh nggak bisa spesifik biasanya. Minggu depan dapat musibah, nggak pernah dijelaskan musibahnya apa. Kayak setiap tahun pergantian tahun Masehi kan kalau di TV kan rame ya, apa itu bala cenayang itu kan tahun depan akan terjadi apa ini musibah besar, musibahnya apa tapi tidak bisa. Suruh nyebutkan tak bisa. Ya kalau seperti itu ya banyak yang bisa Pak, setiap tahun ya mesti ada musibah. Akan ada artis yang meninggal ya, iya ya, tiap tahun ya makanya artis yang mati lah. Tapi kalau dari TV yo apa diliput ayo, lah apa sih kalau pegawai yang ya namanya orang awam kadang-kadang itu ya jadi konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhta'a mongko salah lam yakdir akhta'a mongko salah sapa penuju. Kalau Allah tidak mentakdirkan ya pasti dia keliru. Kalau benar itu hanya kebetulan. Nah kalau kebetulan kan susah. Kalau sesuatu yang kebetulan itu nggak bisa dipelajari yang kebetulan, cuma spekulasi. Wa yakunu lan apa mengkono dari kamu keterangan kata ini iku kaya penyono al insani menungso fi anna samaa ing dalam sedulur langit iku tumtiru nurul langit udas apa asama al yauma ing dalam iki dina amahma semausa-mausa ra'ai ghaiba waruh sapa wong ing mendung ya jetami ingkang kumpul wa yamba'i sulan lan bergerak minal jibali saking gunung-gunung, awan-awan mendung-mendung yang bergerak dari gunung. Seperti para manusia itu biasanya kan menduga apa ini hujan turun dari langit itu berdasarkan apa? Mendung ya, ada awan yang terkumpul bergerak dari mendung. Faya ta'arrafu mongko dadi obah al-zalimu apa penyorone wong. Bila nikah kelawan mengkono-mengkono indikasi kita. Warubama lan terkadang yang masih panas antaru aporino bisa si kelawan srengenge kan mendung belum berarti hujan gitu. Waya narbul roimu lan ilang apa mendung karena tiba-tiba mendungnya ya buka agak situ hujan. Waru bamalan terkadang juga yang ono ilmu itu ilmu yang memprediksi apa yang hujan itu iku bihilafihi tetap kelawan mulayani penyo. Ya tetap saja kan BMKG itu kan hanya prediksi cuaca, perkiraan cuaca. Tidak pernah BMKG itu memastikan besok pasti hujan, tidak pernah. Kalau melihat pergerakan awan hari ini, potensi angin topannya ya besok bisa jadi hujan jam sekian. Tapi tidak ada satupun orang BMKG itu yang berani memastikan tidak bisa. Mereka keilmuannya, tapi kalau BMKG itu masih bisa, itu kan berdasarkan empiris ya, sesuatu yang bisa dibuktikan. Air menguap apa ini terbawa oleh angin ya, membentuk jadi gumpalan-gumpalan awan, itu masih bisa. Tapi memastikan apakah itu hujan atau tidak hujan tetap belum sadar. Jadi keilmuannya BMKG itu ada sampai pengantar ini tadi, pengantar kira-kira ini besok mendung atau cerah gitu aja. Tapi memastikan besok panas betul ya tidak bisa. Makanya selalu diberikan judul itu perakiraan cuaca. Tidak ada kepastian cuaca, tidak ada.
Tapi memang ada manfaatnya, sangat bermanfaat kalau BMKG itu ya. Sekarang itu banyak dibutuhkan, terutama untuk transportasi laut dan transportasi udara itu perlu, walaupun itu bukan sebuah kepastian. Jadi dicontohkan oleh Imam Ghazali pada masa beliau kan BMKG belum ada. BMKG saja tidak bisa memastikan hujan apa tidaknya, apalagi zaman dulu belum ilmu tentang perakiraan cuaca ini belum begitu berkembang. Ya hanya dugaan-dugaan saja. Kalau ada mendung, kita pinter. Padahal pirang-pirang nih, berkali-kali mendung sepotong sudah beletek tapi nggak jadi hujan. Terus kira-kira. Apalagi yang ilmu bintang tadi, menuju tanggal 12 hari. Maksudnya yang ingin disampaikan Imam Ghazali itu. Wa mujarradul ghaib lan utawi muhunge mendung. Laisa kafian iku laisa kafian ora ono mujarrad iku kafian nyukupi mujarrad fi mahil matar ing dalem tumekone udan wabat lan utawi sekali beda-beda sebab la tudra iku la tudra ora bisa weruh apalagi sebab-sebab yang lain yang dibalik apa yang sebetulnya mendorong mendung dan mendorong awan cuaca panas itu apa, itu juga masih wawalan. Itu tadi BMKG saja sudah melihat ini mendungnya sudah gumpalan, sudah petir, orang ternyata nggak jadi hujan. Loh, kenapa kok nggak jadi hujan? Itu BMKG juga nggak tahu. Jawabannya kenapa juga nggak tahu. Sudah jelas-jelas prediksinya besok panas berdasarkan ini itu. Tapi kok tiba-tiba hujan, itu juga nggak tahu BMKG gitu. Tetap nggak bisa ya. Wakala juga tahminun dan mengkono tahmin apa penyono itu al-malahi tukang perahu. Seperti itu juga lah dugaannya orang nelayan tukang perahu. Anas safinata yang sepenuhnya perahu itu taslamu selamat apa safina iktima dan krono tetanggenan bersandar alama alifahu ing atase barang kang kulino sapa malah sapa nelayan itu minal adati bayane saking kebiasaan firriyahi ing dalem pira-pira angin. Itu juga nelayan kan biasa memprediksi angin, arah angin. Kalau anginnya begini biasanya aman untuk berlayar, untuk mencari ikan. Ya berdasarkan angin saja, tapi indikator lain kan dia tidak tahu. Apalagi pada masa dulu nih, sebelum ada zaman seperti sekarang, pasti itu juga hanya tebak-tebakan saja. Akan belajar deh. Walaupun kami akhiran itu menggunakan karya piro-piro angin asbab utawi piro-piro sebab khofiyatun kang samar yang tersembunyi. Angin saja susah untuk diprediksi, apalagi bintang yang jauh di sana tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita teliti zatnya, itu pasti jauh lebih samar. Walaya toliu bukan utawi malah itu yang layak toliu ora weruh sapa malah nelayan alaiha ing atase sebab-sebab. Fatarotan mongko ing dalam saamalan susibu bener sapa malah fi tahmili ing dalam penconone malah fatarotan yuhtiu ing dalam saamalan keluput. Pada suatu ketika nelayan itu bisa benar, pada suatu ketika yang lain para nelayan itu juga salah memprediksi angin itu. Walihadhil illat lan krono iki illat. Karena illat inilah kata Imam Ghazali, yumnaul qawiyyu den cegah sapa al-qawiyyu wong kang kuat. Maksudnya kuat imane anin nujumi saking ilmu nujum aidon kelawan man. Sebab karena ini juga lah orang-orang yang imannya kuat itu
dilarang untuk mempelajari ilmu nujum, astrologi ya, bukan astronomi. Kalau astronomi tidak apa-apa. Yang kemarin kan disampaikan ilmu seperti ilmu, kalau di pesantren kan ilmu falak untuk memprediksi kapan hari raya Idul Fitri dan rupiah hilal, itu kan pakai ilmu falak. Itu kalau astronomi. Yang dilarang itu astrologi, mitos-mitos perbintangan gitu. Kalau astronomi, ilmu falak itu ilmiah, itu boleh, itu bukan untuk ramalan bintang, ramalan takdir, tapi tentang kepastian pergerakan bumi, bulan, matahari, itu ilmu falak. Bismillahirrahmanirrahim. Masani subhanan utawi kaping 3. Saking alasan kenapa ilmu nujum itu dilarang, iku annahu la faidata. Setuhune ilmu nujum iku la faidata, iku ora ono faedah fihi ing dalam ilmu nujum, karena enggak ada faedahnya. Gawe apa? Fa aqallu ahwalihi utawi sitik-sitik minimal sekurang-kurangnya dari tingkahnya, dari kondisi atau kita mempelajari ilmu nujum itu, annahu iku setuhune ukhudun iku ngerembuk menuju menyelami fi fudulin ing dalam pira-pira fudulin li luwihane, ada berlebih-lebihan, sia-sia lah. Ada sesuatu yang sia-sia kalau kita mempelajari sesuatu yang nggak ada manfaatnya, itu kan sia-sia lapo gitu. Gak jarene wong Surabaya lan lapo. La yuhni kalau orang bisa nyugihake, nggak bisa membuat kita kaya mempelajari itu. Yo gak nyugihno wata ye oleh umri lan menyia-nyiakan umur, ngentekno umur. Alladzi kang utawi umur niku huwa umur niku anfasu bidoatil insan, luweh adi-adine bondone menungso. Menyia-nyiakan umur, terutama mempelajari sesuatu yang enggak manfaat itu membuang-buang usia, buang-buang umur. Padahal umur itu adi-adine menungso, maksudnya sesuatu yang paling berharga dari manusia ya umur itu. Modal utama manusia itu umur. Nah, kok umurnya disia-siakan untuk mempelajari sesuatu yang tidak ada faedahnya, nggak rai sugi yoga, nggak rai pinter yo, tambah keblinger misalnya begitu. Karena itu bukan sesuatu yang ilmiah, ya buat apa? Kan eman umurnya, penting buat mempelajari yang lain. Fi ghairi ing dalam apa nih? Ghairi faidatin, tanpa ono faedah di dalam mempelajari itu. Ada di kalangan utama penuh tadi umur ghayatul khusra. Iku ghayatul khusra, menyia-nyiakan umur itu adalah katok-katoke kapitulan. Khusra itu kerugian. Jadi menyia-nyiakan umur itu adalah ghayatul khusra, mentok-mentoknya kerugian yang paling rugi serugi-ruginya. Menyia-nyiakan umur, menghabiskan usia untuk mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Misalnya selain ilmu nujum ya mungkin banyak juga. Kalau kita sekarang misalnya mempelajari, ya mohon maaf ada yang mempelajari suka barang-barang elektronik misalnya gitu ya. Kan ada juga yang suka mempelajari elektronik dan sebagainya. Itu kalau tidak ada manfaatnya ya buat apa?
Jangankan yang keliru, ilmu ada seorang kiai ulama besar di Jawa Tengah itu almarhum Abah Mas Budi Mokhtar itu pernah soal pada beliau karena beliau ini termasuk kiai perjuangan kemerdekaan, jadi pendekar ya, punya ilmu kanuragan, pendekar punya ilmu kanuragan yang tenaga dalam sampai kalau apa itu ada truk atau apa itu ya, truk tronton itu cuma disuruh nyetirnya itu laku karena saking tingginya ilmu tenaga dalam dan beliau ikut dalam perang kemerdekaan. Nah itu ketika para aktivis di Penuh dulu masih muda-muda termasuk Abah itu ke sana, ada yang nyeletuk, yai barangkali ilmunya bisa diajarkan sedikit-sedikit atau disalurkan. Ini kata kiainya gitu, alah gaya opo, jawabnya gitu, gaya opo. Saya ini wis gak zaman ini, saya ini wis gak zaman ini belajar ini. Zaman ini saya ini ilmu pinter-pinteran, pinter-pinteran. Jadi bahkan ilmu yang seperti itu pun kata beliau yang sudah tahu bahwa ini sudah tidak relevan, sudah tidak cocok. Kalau zaman sekarang kita sudah tidak zaman perang, berbuat apa? Nanti kalau menekuni itu ya dulu pada zaman perang manfaat. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada perang, untuk apa menekuni itu? Tiwas nanti buang-buang itu, ya kan? Itu emang ada dari tadi. Umur itu adalah modal utama kita. Jangan sampai disia-siakan. Makanya kita ini kalau hidup itu harus ini ya, harus punya cara berpikir ya, karena memakai waktu hingga waktu bisa tinggal lihat itu. Berarti kan kita itu harus benar-benar memanfaatkan umur ini untuk ibadah. Jangan sampai umur ini sia-sia tidak jadi ibadah gitu. Ini harus kita tanamkan betul. Mulai sekarang harus diniati bahwa saya hidup ini ibadah untuk sholat. Saya hidup untuk menyembah Allah, untuk sholat 5 waktu. Maka di sela-sela sholat, di antara saya menunggu waktu sholat, itu saya harus melakukan sesuatu yang manfaat, yang juga bernilai ibadah. Dari sholat subuh ke sholat zuhur, itu kan ada jeda berapa? 6 jam ya. Dan 6 jam itu kalau bisa jangan sampai sia-sia, dibuat sesuatu yang manfaat juga, bernilai ibadah. Apa yang buat kerja, nama itu kerja, itu untuk amal soleh. Saya kerja ini, nama itunya untuk mengisi waktu, nunggu waktu zuhur, beda ya. Nanti setelah zuhur, nunggu waktu asar, saya lanjut kerja lagi, niatnya untuk nunggu waktu asar. Nanti pulang jam 4, jam 5 sore sampai rumah, lakukan hal yang manfaat juga, yang bernilai amal soleh juga, bernilai ibadah juga. Apa? Bersih rumah, atau bantu apa, jaga anak, itu juga amal soleh, itu juga bernilai ibadah. Terus coba kita isi 24 jam istirahat malam tidur, itu ibadah. Memang Allah menciptakan malam itu untuk istirahat, untuk ibadah, untuk tidur itu ibadah. Walaupun nanti di tengah-tengahnya ada tahajud, Allah tidak tidur. Nah sehingga dalam 24 jam hidup kita itu ya ibadah.
amal soleh. Sewaktu-waktu diambil, kita dalam keadaan ibadah. Tidak ada yang sia-sia dari umur itu. Menunggu waktu sholat ke sholat yang lain. Sambil nunggu saya tak jualan di pasar. Berdagang itu, mencari nafkah itu kewajiban juga, fardu juga. Di sela-sela nunggu waktu asar sama maghrib, yang ngajar TPT yang ngajar, menyalurkan ilmunya. Habis isya, habis maghrib ada tahlilan, itu juga nunggu waktu isya untuk amal soleh. Terus habis isya kita ngaji dan itu dalam rangka untuk mengisi umur kita ini jangan sampai sia-sia. Apalagi zaman sekarang kita nggak terasa ya. Kemarin saya ngundang kiai-kiai untuk acara pon itu, hampir semuanya itu bilang, loh, sampai setahun, sudah 1 tahun, terus sebanyak segini. Tanda bahwa akhir zaman itu adalah waktu itu diperpendek, bukan jamnya yang diperpendek, tapi rosoke, barokai waktu itu dikurangi oleh Allah, sehingga tidak terasa. Setahun ada saya itu kata kiai itu kayak segini sih, rasanya segini. Itu karena barokah dari waktu itu sudah diambil oleh Allah sedikit demi sedikit. Kalau kita nggak memanfaatkan umur ini dengan baik, dengan amal soleh, seperti tadi mindsetnya tidak menunggu ibadah kepada ibadah yang lain, ya, alamat kita akan terseret pada arus kehidupan ini yang sia-sia, akhirnya menjadi monotonis umur 50, 60 ya. Anak-anaknya sudah nikah dan sebagainya, nggak dapat apa-apa, alhamdulillah kan. Jadi artinya memanfaatkan umur ini betul-betul harus ditekankan, karena dia adalah modal utama kita untuk mendapatkan nilai di sisi Allah. Itu ya umur itu modal. Kalau sudah tidak ada umur ya sudah selesai. Ya memang mungkin tidak harus ibadah full 24 jam, 7 hari 30 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Ya mungkin memang di sela-sela itu butuh istirahat dulu. Tapi kalau istirahatnya dalam rangka supaya nanti setelah istirahat saya lebih bergas, lebih sehat, lebih fresh, istirahatnya itu tidak ibadah. Misalnya ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali saya tak rekreasi, karena rekreasi itu hukumnya ubah ya, boleh, bahkan ulama-ulama itu juga monggo kalau mau rekreasi atau wisata monggo, karena manusia itu sifatnya itu ada jenuhnya, ada sepanengnya. Kalau dibuat ibadah full ya pasti ada stresnya kan gitu. Makanya ibadah itu juga bermacam-macam, dipikirkan gitu. Ibadah ini dibuat warna-warni oleh Allah, tidak hanya sholat, tapi ada zakat, puasa, ada ngaji, ada baca Quran, ada sedekah, ada khidmah pada masyarakat. Itu warna-warni ibadah supaya kita sebagai manusia tidak jenuh. Sifatnya karena ada nafsu itu jenuh. Makanya liburan atau rekreasi monggo, itu boleh. Tapi ditoto tadi niatnya saya rekreasi ini untuk supaya lebih nanti fresh. Nanti ketika saya bekerja amal soleh lagi saya bisa lebih seger, lebih enak. Oh, 6 bulan sekali rekreasi tidak apa-apa, setahun sekali. Tapi tiap minggu ya bukan rekreasi kan itu ya. Itu enak-enak nafsu itu namanya, memprogram hawa nafsu itu ya justru menimbulkan kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad SAW birajulin kelawan wong lanang wan nasu kale utawi menungso orang-orang iku mujtami umuna alaihi padha kumpul apa an-nasu alaihi ngatasi rajul. Rasulullah lewat, ada seorang laki-laki itu dikerubungi oleh orang-orang, oleh manusia. Faqala berkata kanjeng Nabi Rasulullah, "Mahada?" Itu siapa ya? Wong iki. Siapa ya? Kok dikerubungi gitu? Faqalu mau matur sama Anas. Orang-orang lalu menjawab pada kanjeng Nabi, utawi iki itu rajulun allamatun, seorang laki-laki yang alamah, alim banget. Kalau alim saja itu kan orang yang memiliki ilmu, tapi kalau alamah itu alimnya banget. Oh alamah, fakola, kamu kanjeng Nabi, bimada? Kelaman apa? Maksudnya itu dia alim karena apa kok dibilang alamah, kok pintar apa? Ahli ilmu. Gimana? Ahli apa dia? Ilmu apa? Qalu mengetahui masuk manusia bisyiri wa ansabil arabi. Bisyiri kelawan syair, syair-syair, wa ansabil arabi lan kira-kira nasabe wong Arab. Faqala mengetahui kanjeng Nabi Muhammad SAW, ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Iku ilmu la yanfa' iku ora manfaat ya ilmu ini wau. Wa jahlun lan bodoh la yadur kang ora melarati ilmu jahil. Ilmu ini tidak memanfaatkan, tidak ada manfaatnya bagi orang yang alim. Wajah la yadur, dan kalaupun kita bodoh pada persoalan itu, la yadur, tidak ada mudaratnya. Jadi kita mempelajari alim di bidang itu nggak membuat kita manfaat apa-apa, nggak ada manfaat. Baik meningkatkan iman juga nggak ada, nggak resuki ya enggak, nambahi wawasan itu ya buat apa? Nggak ada manfaatnya juga, nggak perlu, nggak ada relevansinya. Sehingga kalaupun kita bodoh pada bidang itu, kita tidak tahu apa-apa, layanur, tidak ada mudaratnya sama sekali. Itu contoh ilmu yang tidak perlu dipelajari. Jadi indikatornya kalau kita belajar itu tidak manfaat apa-apa, dibuat kerja tidak bisa, misalnya dibuat ngajar juga nggak ada bidang kajiannya, ya, ada disiplinnya, lalu kemanfaatannya buat umat juga tidak ada. Seandainya kita tidak belajar ilmu itu ya tidak ada efek apa-apa, tidak efek. Nah, jadi la yanfa' wa jahlun la yadur. Katakan jangan, nggak ada, sia-sia. Kalau ilmu sifatnya seperti itu berarti sia-sia mempelajari. Buat apa? Innama ilmu, pemestinya ilmu itu ayatun muhkamatun, tondokan dan kuku hakim, au sunnatun qa'imatun, utawi lelakon kang tetap. Karena sesungguhnya ilmu itu katakan Nabi adalah ayat muhkamatun, adalah tondo atau indikator yang kuat. Ayat-ayat yang muhkamat, yang kuat, yang kukuh. Atau ilmu itu adalah sunnatun qa'imatun, kelakon kang tetap, yang jejak, yang lurus, qa'imah. Au faridatun adilatun, atau dia adalah fardu yang adilah, yang jejak, dia mengantarkan kita pada pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Itu baru ilmu. Faidal khawdu fin nujum mongko cuma dan maka jadilah
Al-khawdu utawi orang yang menyelangi ikut campur fin nujumi ing dalam ilmu nujum wa ma yusbihu lan barang kang mupreh ing ma ing nujum iktihamul lebu khotorin ingkang kekhawatiran khotorin wa khawdun fi jahalatin, dan dia masuk atau ikut terikat pada fi jahalatin, pada kebodohan, pada sesuatu yang mengkhawatirkan dan pada kebodohan, min ghairi fa'idatin, yang tidak ada faedahnya. Fa inna kudiro kainun mongko sedune barakan dan kudiro yang ditakdirkan iku kainun tetap wujudnya, karena apa-apa yang ditakdirkan Allah itu ya pasti terjadi. Untuk apa mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan itu? Ya kalau sudah takdirnya ya pasti terjadi. Nah, jadi minggu depan ciloko ya pasti ciloko, ya kena musibah ya musibah, nek ora ya ora, kenapa? Wal ihtirazu minhu lan utawi ngerakso minhu saking takdir Gusti Allah iku ghairu mungkin, tidak mungkin. Kita menghindar dari takdirnya Allah itu tidak mungkin. Kalau sudah ditakdirkan kita kena musibah ya pasti kena. Bi khilafit tib, berbeda dengan atibi, ilmu kedokteran. Fa innal hajata mongko setuhune ilmu kedokteran itu hajata itu adalah kebutuhan, hajatan massatun, ya, kebutuhan yang mendesak. Apa ini? Nyenoni hajatan massatun, kebutuhan yang mendesak ilahi marakib. Kalau kedokteran itu kebutuhan memang pasti, kebutuhan yang tidak bisa tidak. Makanya kalau tidak ada, itu kan fardu kifayah kemarin ya, yang di tempat sebelumnya, ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Kalau dalam satu kota tidak ada yang belajar jadi dokter, itu satu kota ya dosa semua, karena pasti butuh ilmu kedokteran. Wa alsalu adillati lan utawi luweh akeh-akeh pira-pira dalil bima yattali alaihi iku sebab barang ningali ing atase ma wa bi khilafi ta'biri lan kelawan nulayani bi khilafi nulayani bicara at-ta'bir bab impact, berbeda dengan apa ya, ilmu tafsir impact, ilmu tafsir mimpi. Wa in kana tahmilan, senajan ana takbir iku tamkhinan penyono, walaupun ilmu tafsir mimpi itu juga dugaan atau seperti prediksi annahu krana setuhune takbir mimpi, ilmu tafsir mimpi iku juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an. Ilmu tafsir mimpi itu min sitatin saking sitatin wa arba'ina 46 bagian ya. 6 lan 46 juz'an bagian minan nubuwati saking kenabian. Jadi berbeda dengan tafsir mimpi ilmu nujum itu. Kalau tafsir mimpi itu bagian dari nubuwah, kenabian. Wala khatar fihi lan ora ono kuatir fihi ikurin dalam wujud dalam ilmu takbir, ilmu apa ini nama tafsir mimpi asbabu utawi sebab. Jadi kalau tafsir mimpi itu bagian dari nubuwah, ada ilmunya ya, bisa ada kitabnya. Sampai sekarang juga banyak kitab tafsir mimpi itu ada. Itu memang bisa, cuman memang mimpi ini
Indikator-indikatornya kalau pernah baca itu antara yang mimpi dengan kaidah di dalam ilmu tafsir mimpi itu kadang-kadang si pelaku ini menerjemahkannya keliru. Padahal kalau itu dibaca oleh orang yang memang menguasai tafsir mimpi itu bisa pas. Nah, artinya kalau misalnya nih, saya baca-baca sendiri apalagi kitab tafsir mimpi, indikatornya kalau mimpi ketemu ular misalnya itu ini. Nah yang saya lihat ini ularnya itu kemana dan bagaimana itu kan, itu harusnya kalau yang tafsir mimpi yang menguasai itu bisa akurat. Dan kita ini di era modern ini memang didoktrin oleh pendidikan ala barat, seolah-olah mimpi itu apa? Bunganya tidur. Itu yang selama ini kita didoktrin itu, Pak. Mimpi itu bunganya tidur. Jadi seolah-olah tidak ada artinya. Padahal Al-Quran, Sunnah, asal sahabat, manaqib para wali, para ulama, itu semuanya mimpi itu punya arti. Yang paling populer mimpinya Nabi Ibrahim, ya kan? Dapat mimpi 3 hari disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya ada yang menafsiri Nabi Ishak yang disembelih, tapi yang populer Nabi Ismail. Itu kan mimpi juga. Bahkan banyak nabi-nabi yang lain juga, para sahabat, tidak ada yang sekalipun di dalam agama itu meremehkan mimpi, tidak ada. Ya hanya kita akhir-akhir ini kena doktrinnya pendidikan ala barat itu mimpi itu tidak punya arti apa-apa. Mimpi itu bunganya tidur. Padahal para wali tidak pernah ada yang meremehkan mimpi. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan, misalnya di dalam kitab, mungkin di Ihya ini ada di bagian rukun yang ketiga atau 4, atau misalnya di kitab Kimia Sa'adah itu ada. Jadi kita itu kalau tidur, mata kita itu mata basor, mata lahiriah kita itu terpejam. Sebetulnya ainul basiroh kita itu justru melek. Dan ibarat, kata Imam Ghazali, ibarat cermin, dia itu sedang menghadap ke atas, Pak, ke langit. Mata hati kita sudah menghadap ke langit. Dan itu langsung seperti cermin itu menerima nur, pantulan cahaya-cahaya dari alam malakut maupun dari alam jabarut. Sehingga kenapa kok para wali, para nabi itu seringkali mimpi itu adalah prediksi tentang masa depan, apa yang harus mau dilakukan. Karena dia dapat informasi dari alam jabarut, dari alam malakut. Itu sampai ke hatinya, karena hati itu kata Imam Ghazali ibarat cermin. Lah, memang cerminnya kita ini cerminnya buruk. Sehingga nur, pantulan cahayanya ini remang-remang, Pak. Apalagi kadang peteng, tidak mantul apa-apa. Gitu loh. Artinya apa? Boleh jadi kita itu mimpi, sebetulnya itu indikator kita itu diberitahu sesuatu. Tapi karena hati kita ini kotor, saat bangun tidur kita lupa. Aku mau mimpi apa? Pernah nggak jadi? Atau hampir setiap hari begitu ya, lali mimpi apa? Atau mimpinya kadang-kadang tidak akurat, karena kotor hatinya, sehingga dia didominasi oleh nafsu. Jadi apa-apa yang diangun-angun aku mulai tak mungkin apartemen misalnya. Aku mimpi nih di apartemen. Padahal itu apa? Nafsunya dia kebawa sampai ke alam mimpi, pendominasi daripada hatinya yang harusnya bening. Jadi itu ada. Imam Ghazali menjelaskan ini. Jadi kalau kita tidur itu sebetulnya justru mata hati kita ainul basiro itu melek. Ainul basar merem. Makanya para nabi, para wali tidak ada sekalipun yang meremehkan mimpi. Coba jangan baca itu. Ya, cerita-cerita para wali selalu pemberitahuan Allah itu memang Allah tidak menurunkan wahyu
tidak menurunkan malaikat Jibril, tapi selalu ilham itu datang melalui mimpi. Kapan-kapan ngaji tentang mimpi bisa panjang, bisa 6 SKS ya. Oke, insya Allah dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, Masyhur Mukhtar dan guru-guru kita yang lain, ustaz-ustaz kita, ustazah kita yang lain yang sudah sejak kecil menyalurkan ilmunya kepada kita, kepada guru-guru beliau. Gurunya beliau lagi terus bersambung sampai para wali, para sufi, bersambung lagi sampai para sahabat, bersambung lagi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan hadiahnya. Wa alhamdulillah Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahamil kami istighfar dengan istiqamah suami. Mudah-mudahan dilindungi Allah saking segala macam keburukan, dari kejahatan, dilindungi dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari keselamatan fid dunya wal akhirah. Ala hadihi wa ala kulli syai'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Persoalan kita, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, dagangan, maut, mungkin Allah ada solusi jalan keluar yang terbaik dan segala hajat cita-cita kita semua diijabah Allah lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan harapkan. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal